Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan hasil tugas besar praktikum mikropaleontologi dan biostratigrafi yang berjudul Analisis Biostratigrafi Sungai Cipamikis, Jonggol, Provinsi Jawa Barat. Biostratigrafi merupakan cabang ilmu stratigrafi yang memanfaatkan fosil untuk menentukan umur relatif batuan, melakukan korelasi stratigrafi, serta merekonstruksi sejarah geologi suatu daerah. Pada penelitian ini, fosil yang digunakan adalah fosil foraminifera karena memiliki persebaran yang luas, jumlah yang melimpah, dan evolusi yang relatif cepat, sehingga sangat baik sebagai fosil penunjuk. Penelitian ini dilakukan di Sungai Cipamikis yang berada di bagian timur Cekungan Bogor. Daerah ini dipilih karena memiliki sikapan batuan sedimen yang cukup lengkap untuk menganalisis umur dan lingkungan pengendapan. Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk menentukan umur batuan serta merekonstruksi lingkungan pengendapan berdasarkan analisis foraminifera yang ditemukan. Selamat menyimak presentasi kami. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan penelitian dan geologi regional. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis dan distribusi foraminifera yang ditemukan pada batuan sedimen di Sungai Cipamikis serta menentukan umur relatif berdasarkan zonasi foraminifera. Secara regional, daerah penelitian berada di Cekungan Bogor yang terbentuk akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia sejak Paleogen hingga Neogen. Stratigrafi daerah penelitian tersebut didominasi oleh formasi jatiluhur yang tersusun atas batu lempung, batu lanau, batu pasir, dan sisipan batu gamping. Formasi ini secara umum berumur Miosen dan diendapkan pada lingkungan laut dalam hingga laut terbuka yang dipengaruhi oleh proses sedimentasi yaitu turbidit. Hasil identifikasi mikrofosil ditemukan beberapa jenis foraminifera plantonik, bentonik, dan foraminifera besar. Foraminifera plantonik yang ditemukan antara lain Globigerinoides satulifer, Globigerinoides elongatus, Globigerinoides triolobus, dan Globigerinoides kenneti. Sementara itu, foraminifera bentonik yang ditemukan meliputi Caudamina ovulum, Hyperamina elongata, Nutalides umbonifera, Barnisipon piliformis, Ammonia becari, dan Bolivilla alata. Selain itu, ditemukan pula foraminifera besar seperti Nummulites sp, Alpholina sp, Asilina sp, Myogypsinades, dan Myogypsina sacco. Distribusi fosil ini tersebut menjadi dasar dalam interpretasi umur serta lingkungan pengendapan pada daerah penelitian. Baik, setelah distribusi fosil didapatkan, kita bisa menginterpretasi umur dan lingkungan pendapannya. Nah, berdasarkan asosiasi foraminifera plaktonik yang ditemukan, umur batuan pada daerah penelitian itu diinterpretasikan berada pada kisaran Miosen awal hingga Miosen tengah. Nah, interpretasi ini didukung oleh keberadaan Globigerinoides sacculifer, Elongatus, Trilobus, dan Kenneti yang memiliki rentang umur khas pada interval tersebut. Untuk lingkungan pengendapan, bagian bawah kolom stratigrafi yang didominasi batu lanau menunjukkan lingkungan laut dengan energi rendah pada zona transisional hingga middle neritic. Nah, pada bagian tengah terjadi pengendapan batu gamping yang menunjukkan kondisi laut terbuka dengan perairan hangat dan produktivitas yang cukup tinggi. Sedangkan pada bagian atas ditemukan foraminifera besar yang mengindikasikan berkembangnya lingkungan karbonat laut dangkal atau platform karbonat pada zona inner hingga middle neritic. Oke, selanjutnya kita udah di penghujung dari presentasi, yaitu kita masuk ke sejarah pengendapan, kesimpulan, dan juga penutup dari presentasi ini. Nah, jadi berdasarkan seluruh data yang kita peroleh dan juga sejarah pengendapan daerah penelitian dapat dijelaskan itu mulai dari ini. Jadi pada tahap awal sedimennya itu berupa batu lanau diendapkan pada lingkungan laut yang relatif lebih dalam dengan energi yang rendah. Nah, selanjutnya terjadi perubahan kondisi lingkungan menjadi lebih terbuka dan mendukung perkembangan sedimen karbonat yang ditandai oleh kemunculan foraminifera planktonik.
berumur Miosen awal hingga Miosen tengah. Setelah itu, pada tahap akhir, lingkungan berkembang menjadi platform karbonat laut dangkal yang ditandai oleh melimpahnya foraminifera besar seperti Nummulites, Alveolina, dan Asphyllina. Nah, jadi dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa daerah Sungai Cipamingkis mengalami evolusi lingkungan pengendapan air laut yang relatif lebih dalam menuju lingkungan karbonat laut dangkal selama interval waktu Miosen awal hingga Miosen tengah. Nah, mungkin ada pun saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan identifikasi foraminifera yang lebih rinci, lalu menambah jumlah sampel, serta mengintegrasikan data sedimentologi dan stratigrafi agar interpretasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.